Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fajar Gusale. Di sini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pokok permasalahan ekonomi. Nah, di sini di video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sistem ekonomi. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita lanjutkan. Nah, kita kemarin sudah sampai sini ya, permasalahan ekonomi modern. Nah, dari permasalahan ekonomi yang muncul dalam kehidupan modern ini bisa dipecahkan dengan menggunakan sistem ekonomi. Ini kita akan bahas. Nah, sistem ekonomi sendiri merupakan suatu sistem yang digunakan suatu negara untuk mengatur kegiatan ekonominya yang meliputi pengalokasian sumber daya, layanan, barang-barang yang dimiliki, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Nah, seperti itu pengertian dari sistem ekonomi. Intinya adalah sistem yang digunakan suatu negara untuk memecahkan masalah ekonominya, gitu. Nah, di sini sistem ekonomi dibagi menjadi empat ya, ada empat. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisional, lalu terpusat, pasar, dan campuran. Seperti apa lebih jelasnya? Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita bahas sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional terdapat pada masyarakat yang mempunyai cara hidup yang juga tradisional. Ini sistem ekonomi tradisional ini umumnya diterapkan pada kehidupan masa lalu ya, ketika modernisasi belum terjadi seperti sekarang ini gitu. Nah, masyarakat yang bersangkutan memproduksi sendiri barang-barang yang mereka butuhkan dengan cara yang sederhana. Ini adalah gambaran dari bagaimana sistem ekonomi tradisional ini memecahkan masalahnya. Yang pertama di sini ada memanfaatkan sumber daya alam. Nah, sumber daya yang ada di alam ini mereka manfaatkan untuk menghasilkan produk sendiri, produk untuk kebutuhan mereka sendiri, dan kemudian produk tersebut juga digunakan sendiri, belum kepikiran untuk menjual produk yang mereka hasilkan gitu. Ini adalah sistem ekonomi tradisional. Semoga sampai di sini bisa dipahami. Kita lanjut ke sistem ekonomi berikutnya. Oh ya, belum deh. Ini masih ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional tadi ya. Yang pertama, ada kelebihan yaitu tidak terjadi persaingan karena semua kegiatannya dilakukan berdasarkan kebiasaan. Nah, sistem ekonomi tradisional ini juga belum kepikiran untuk mencari laba ya. Intinya adalah sistem ekonomi tradisional ini adalah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri gitu. Nah, yang kedua, anggota masyarakat tidak terbebani target tertentu karena kegiatan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, ini udah jelas kelebihannya. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, masyarakat berbuat hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, tidak bertujuan mencari keuntungan, sudah saya jelaskan tadi ya, sehingga tidak ada motivasi untuk menciptakan sebuah kemajuan. Yang ketiga, masyarakat berbuat hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak untuk meningkatkan kesejahteraan. Nih. Dan yang keempat, tidak memperhitungkan efisiensi dan penggunaan sumber daya. Karena masih tradisional ya, jadi di sini tidak memperhitungkan efisiensi. Yang penting ada produk aja, jadi sumber daya alam tadi diolah menjadi produk dan digunakan sendiri aja gitu. Tidak memperhitungkan efisiensi dan penggunaan sumber daya. Ini adalah kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Berikutnya kita akan membahas tentang sistem ekonomi terpusat. Nah, sistem ekonomi terpusat merupakan suatu sistem di mana pemerintah memiliki kendali yang ketat dalam menentukan kepemilikan bisnis, laba, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, semua faktor produksi adalah milik pemerintah sehingga hak individu ini tidak diakui. Jadi sistem ekonomi terpusat ini untuk memecahkan masalah perekonomiannya, seluruh kendali perekonomian dipegang oleh pemerintah. Ini adalah gambaran dari bagaimana sistem ekonomi terpusat memecahkan masalah ekonominya, di mana ada sumber daya alam, kemudian sumber daya alam ini dikuasai oleh pemerintah atau diproduksi oleh pemerintah, kemudian didistribusikan pemerintah ke rakyat gitu. Intinya dari gambar ini segala sesuatunya dikendalikan oleh pemerintah. Sampai di sini bisa dipahami ya. Berikutnya adapun kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi
terpusat ini tadi, kelebihannya yang pertama, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Karena pemerintah adalah pemegang kendali dalam perekonomian, dalam ekonomi terpusat. Yang kedua, pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Ini karena juga campur tangan dari pemerintah. Yang ketiga, pemerintah bisa ikut campur dalam hal pembentukan harga. Ini juga. Yang keempat, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan yang merata gitu. Karena masyarakat kan tidak ada campur tangan ya, sehingga seluruh keuntungan seluruh kegiatan perekonomian ini diatur pemerintah, sehingga keuntungan yang dihasilkan ini bisa didistribusikan kepada seluruh masyarakatnya, sehingga ini jarang terjadi krisis ekonomi seperti itu. Adapun kekurangan dari sistem ekonomi terpusat, yang pertama, mematikan inisiatif individu untuk maju. Nah ini, karena segala sesuatunya dipegang oleh pemerintah. Yang kedua, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki kekayaan dan sumber daya ekonomi, karena semuanya ini dikuasai oleh pemerintah. Nah, untuk contoh dari negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi terpusat ini, contohnya adalah Korea Utara gitu. Berikutnya, yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem ekonomi pasar. Nah, pada sistem ekonomi ini, segala sesuatu ditentukan oleh kondisi pasar. Pengaturan dan pengambilan keputusan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi dapat dilakukan oleh semua orang dengan sebebas-bebasnya, karena semuanya berdasarkan mekanisme pasar, yaitu hubungan antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Nah, setiap orang bebas berusaha, berdagang, dan mempunyai hak milik. Nah, sistem ekonomi pasar ini merupakan kebalikan dari sistem ekonomi terpusat. Kalau sistem ekonomi terpusat tadi segala sesuatunya dikendalikan oleh pasar, maksudnya dikendalikan oleh pemerintah. Kalau sistem ekonomi pasar ini adalah sistem ekonomi di mana segala sesuatunya dikendalikan atau diserahkan kepada pasar atau mekanisme pasar gitu. Nah, ini ada gambaran terkait bagaimana sistem ekonomi pasar memecahkan masalahnya. Di mana yang pertama ada sumber daya, dan sumber daya ini diproduksi atau dikuasai oleh swasta, dan ketika barangnya ini sudah ada, selanjutnya barang tersebut dikembalikan atau diserahkan melalui mekanisme pasar. Sini. Oke, berikutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi pasar ya. Yang pertama, kelebihannya, inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi dapat ditumbuh kembangkan. Hal ini karena masyarakat ini diberikan peran untuk dan diberikan hak milik gitu. Jadi hak milik setiap individu ini diakui. Yang kedua, setiap individu bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Nah, ini juga. Yang ketiga, muncul barang-barang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasaran. Kalau yang ekonomi terpusat tadi kan barang produksinya dihasilkan oleh pemerintah, jadi masyarakat mau tidak mau ya akan mengkonsumsi barang tersebut gitu. Nah, ketika yang di sistem ekonomi pasar ini barangnya dihasilkan swasta, sehingga muncul banyak sekali barang yang dihasilkan, sehingga dari satu produsen dengan produsen lain ini harus bersaing untuk menghasilkan produk bermutu agar laku. Karena yang memproduksi ini kan banyak. Kalau dia menghasilkan barang yang tidak bermutu ya tidak akan laku gitu. Dan yang terakhir, efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan didasarkan atas motif ekonomi. Ini sih orang-orang atau individu yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang di sini juga harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi agar tentunya tidak rugi dan mampu bersaing dengan produsen-produsen lainnya di sistem ekonomi pasar. Seperti itu kelebihannya. Yang selanjutnya, kekurangannya, yang pertama, sulit melakukan pemerataan pendapatan. Nah, ini karena adanya pengakuan hak milik atau kekayaan individu ini. Kemungkinan besar kalau sistem ekonomi pasar ini biasanya dimonopoli oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan atau memiliki kekayaan yang besar. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi atau pemilik modal mengeksploitasi golongan pekerja sehingga ia akan semakin kaya. Sebagai akibatnya, orang yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Nah, ini sistem ekonomi pasar bisa menimbulkan kesenjangan ya. Yang ketiga, monopoli yang dilakukan perusahaan dapat merugikan masyarakat. Nah, ini juga salah satu kekurangannya. Dan yang terakhir, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena pengerahan sumber daya oleh individu sering salah. Nah, ini juga adanya diakuinya kepemilikan individu
masyarakat boleh memiliki sumber daya ini juga bisa menyebabkan eksploitasi dan penyalahgunaan sehingga bisa menimbulkan kerugian. Nah, ini adalah kekurangan dari sistem ekonomi pasar. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem ekonomi campuran. Nah, untuk sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang memadukan antara sistem ekonomi terpusat dengan sistem ekonomi pasar. Jadi berada di tengah-tengah ya. Pemerintah dan swasta mempunyai peranan yang berimbang dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah melakukan intervensi dengan cara membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, dan membantu mengawasi kegiatan sektor swasta dan sebagainya. Nah, ini ada gambaran bagaimana sistem ekonomi campuran mengatasi masalah ekonominya. Yang pertama di sini ada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini eh, untuk industri vital ini dikuasai oleh pemerintah. Maksudnya industri vital ini adalah industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di industri vital ini menghasilkan produk yang biasanya digunakan untuk hajat hidup orang banyak dan bersifat vital atau penting gitu. Contohnya adalah bahan bakar minyak, seperti itu. Ini terkait industri vital yang harus dikuasai oleh pemerintah. Selanjutnya, untuk sumber daya alam yang sifatnya industri lain-lain selain industri vital ini dikuasai oleh swasta. Nah, ini yang dimaksud dengan sistem ekonomi campuran. Ada campur tangan dari pemerintah dan swasta di dalamnya untuk menguasai atau mengelola sumber daya tadi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada matriks perbandingan berbagai sistem ekonomi agar kalian lebih mudah untuk membedakannya ya. Yang pertama kita lihat untuk sistem ekonomi tradisional di sini kepemilikannya adalah individu. Harganya belum ada perdagangan karena sistem ekonomi tradisional ya tadi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya aja, kebutuhan sendiri. Belum ada keinginan atau belum ada kepikiran gitu untuk melakukan jual beli untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya persaingannya juga tidak ada dan kepemilikannya ini adalah merupakan kepemilikan individu. Selanjutnya, untuk ekonomi terpusat, kepemilikan sumber dayanya dimiliki oleh pemerintah. Harganya juga diatur oleh pemerintah, persaingannya bersifat tertutup karena dimonopoli oleh pemerintah, dan kepemilikan individu ini tidak ada atau bahkan sangat kecil karena segala sesuatunya dimiliki oleh pemerintah. Yang pasar selanjutnya, kepemilikan sumber dayanya dimiliki oleh swasta. Selanjutnya harganya ditentukan melalui mekanisme pasar, tidak ditentukan melalui pemerintah seperti ekonomi terpusat. Selanjutnya persaingannya bersifat terbuka atau bebas. Yang punya modal boleh melakukan kegiatan produksi, boleh melakukan jual beli atau menghasilkan barang gitu. Dan selanjutnya kepemilikan individunya di perekonomian sistem pasar ini juga ada gitu, diakui. Dan yang terakhir di sini sistem ekonomi campuran, kepemilikan sumber dayanya dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Selanjutnya harganya juga bisa diintervensi oleh pemerintah gitu. Pemerintah bisa melakukan intervensi pada harga yang terbentuk di pasar. Selanjutnya persaingannya terbuka bagi industri swasta. Sedangkan kalau industri vital tadi sifatnya tertutup karena dikuasai oleh pemerintah. Dan yang terakhir kepemilikan individu pada sistem ekonomi campuran ini juga ada gitu, diakui. Nah, ini tadi beberapa penjelasan saya, pemaparan saya melalui pemaparan saya terkait sistem ekonomi. Semoga bisa dipahami ya. Sekian penjelasan saya pada video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.